ikon Desa Kalunjar yang kita angkat ataupun kita kenalkan kepada masyarakat supaya mereka itu tidak lena dengan gaya hidup modern, sehingga kita akan turut serta mengingat masa-masa era sebelum kita. Kita kenalkan ke masyarakat bahwa sebelum ada kita dengan budaya yang kita punya, yaitu Oyot Genggong ataupun memimpin sejarah pada saat itu, sehingga masyarakat akan mengenal tentang budaya, mengenal tentang etika, mengenal tentang kesopanan dan kekeluargaan. Dulu sebelum ada pemerintahan yang sedetail ini ataupun pemerintahan yang sedisiplin ini dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dulu kan yang penting ada kami tua, ada kesepuan, ada pemimpin, sehingga pemimpin itu berada di Genggong. Ada salah satu pemimpin yang luar biasa, namanya Mbak Chandra, dan dia disegani oleh orang, disegani oleh masyarakat, sehingga dia diangkat menjadi leader atau pemimpin yang ada di Desa Kalunjar. Namun seiring berjalannya waktu, kepemimpinan itu karena Mbak Chandra konon ceritanya itu bukan orang Desa Kalunjar, sehingga pemerintahan itu diberikan kepada warga setempat untuk meneruskan kepemimpinan tersebut, dan disitulah mulai terbentuk Desa Kalunjar, yang mana Desa Kalunjar itu desa yang penuh dengan sumber pangan. Kali Lunjar itu kali yang isinya hanya unjar, iwak, sungainya banyak ikannya gitu. Cerita dari mbah-mbah kita ngomong seperti itu. Tahun 2015 kita baru mengenalkan kepada masyarakat dari hasil menggali informasi, menggorek cerita dari kesepuan yang kita punya, dan kita gali secara itu dan kita kuatkan dengan membuat acara kirab boyong Oyot Genggong tersebut. Yang terlibat semua masyarakat, namun yang paling terlibat di situ adalah untuk menceritakan melalui gerakan, melalui teatrikal. Itu ada beberapa, yaitu termasuk saya sebagai leadernya ataupun kepala desa, terus ada beberapa tim yang ikut teatrikal di situ untuk menceritakan, karena dongeng itu kita tidak didongengkan dalam bentuk cerita tapi kita peragakan, dan yang jelas yang melibatkan seluruh warga pada saat hari jadi Desa Kalunjar ataupun di acara tersebut diadakan, semua masyarakat itu keluar dengan pakaian adatnya, pakaian adat yang kita punya yaitu adat Jawa. Peranan paling utama adalah anak muda, karena sasaran kita adalah untuk mengenalkan kepada anak muda, generasi penerus bangsa, generasi penerus desa, untuk tahu bahwa sejarah desa itu seperti apa, mengenalkan kepada masyarakat ataupun kepada pemuda, remaja, untuk betapa pentingnya berproses. Dengan mereka kita paksa untuk mencintai desa kita dengan adanya HP, karena kegiatan ini biasanya mereka itu akan suka dengan storytelling itunya, sehingga memang dengan HP ini kita bisa mengenalkan apa yang kita punya ke publik, dan kita terbantukan pada masyarakat ataupun kepada pemuda yang biasa bermedsos itu terbantukan sekali. Mereka akan gaya dengan berselfie dan dengan mencintai desa kita sendiri, mau tidak mau yang namanya desa dan desa lain itu warganya sebetulnya benar-benar cinta dan mencintai desa sendiri, sehingga mereka berselfie di saat kegiatan itu bukan menghujat ini itu, malah mengagungkan ataupun mengunggulkan desa kita karena saking cintanya. Dan intinya kita leader yang intinya bisa membawa mereka untuk bersatu, untuk mencintai desa, itu yang paling terpenting. Sehingga rangkaian boyong Oyot Genggong ini adalah dari beberapa belahan RT, dari belahan dusun itu menyatu menjadi satu untuk mencintai desa kita. Makhluk halus itu bukan di era dulu saja, di era sekarang pun itu masih ada, tapi era dulu itu lebih kental dengan makhluk halus karena pada zaman dulu itu orangnya senang banget prihatin, dalam arti mereka senang untuk menggali hal-hal seperti itu,
bersahabat dengan makhluk gaib, sehingga waktu bumi ataupun desa Kalunjar ini belum ramai, memang banyak makhluk halus. Dan Wewe Gombel itu sebetulnya melarang untuk pusat pemerintahan itu dipindah, karena di tempat yang dulu itu di Genggong itu tempat yang serem, adem, ayem, dan disitulah banyak makhluk-makhluk halus yang menghuni di situ, sehingga mungkin agak kurang suka apabila pusat pemerintahan untuk dipindah di sini. Ini hanya sekedar cerita ataupun kiasan yang kita punya gitu. Kita bervariasi tapi tidak mengurangi hikmat di dalam acara. Ada acara yang satu benar-benar tidak boleh dihilangkan, yaitu tentang teatrikal menceritakan sejarah Oyod Genggong. Dan kita bervariasi untuk mengurangi rasa jenuh dari masyarakat, sehingga setiap tahun kita berbeda-beda. Yang jelas tema budaya dari kesenian budaya yang kita punya kita angkat semua, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain. Tiap tahun kita berbeda sesuai konsep. Pernah kita bikin lampion sekitar 1870, waktu itu juga pernah. Terus pernah bikin tumpeng 1100 tumpeng juga pernah bikin tumpeng tingginya 7 meter 7 cm juga pernah. Dan itu kegiatan-kegiatan unik kita yang kita punya. Akarnya sebetulnya di bahasa ilmiah, karena kenapa kita pakai akar Oyod Genggong? Di bahasa ilmiah itu nggak ada yang namanya pohon genggong. Tapi karena masyarakat itu mengatakan bahwa itu wit besar ataupun pohon besar yang bentuknya kayak gong, bahasa Jawanya itu wit gede wujudnya kayak gong, jadi kepenangnya wit genggong kayak gitu loh. Sebetulnya di ilmiah nggak ada yang namanya bahasa genggong, tapi karena kebiasaan masyarakat ngomong bahwa itu wit genggong ataupun dowo genggong, yaitu dari bahasa sempit wit gede wujudnya kayak gong. Kenapa saya mengangkat akar ini? Karena ini filosofi yang kuat. Jadilah seperti akar yang mereka bekerja ke bawah tanpa menunjukkan siapa dia, tapi untuk menghidupi seluruh yang ada di isi pohon tersebut. Kalau kirap itu dari desa terpencil, bukan desa sih sebetulnya, dukuh terpencil, suatu RT yang paling tinggi di desa Kalunjar, yang mana dulu pernah diduduki oleh pemimpin di desa Kalunjar, dan karena kurang strategis untuk menjadi pusat pemerintahan, sehingga pemerintahan desa Kalunjar di kala itu diboyong di tempat yang lebih strategis, yaitu di Purwosari. Sehingga karena kita boyong Oyod Genggong, sehingga dari awal ada pemimpin, Oyod Genggong tersebut ada, terus kita boyong ke pusat pemerintahan yang sekarang. Tarian juga itu sebuah tarian kolosal sih, menceritakan tarian Oyod Genggong itu tarian kolosal yang menceritakan perjuangan dari Oyod Genggong tersebut, pemimpin-pemimpin yang ada. Harapan saya untuk lebih besar dan lebih besar lagi, karena tadi yang saya utarakan bahwa kegiatan budaya ini sangat luar biasa. Karena di era yang sekarang, era digital, dengan kostum kita yang sudah berbeda, kita mengingatkan kembali ke masa zaman dulu, yang mana kita harus prihatin dengan kegiatan tersebut, ataupun prihatin dengan mereka yang berjuang untuk kita, seperti apa yang tadi saya utarakan. Dan harapan nanti masyarakat bisa selalu mengusung kegiatan kita, dan pemerintah kabupaten, provinsi juga untuk bisa mensupport kegiatan kita, karena kegiatan kita adalah kegiatan yang individu dalam satu desa, tapi bisa untuk menceritakan sejuta rasa.